Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syazwana Widya Salwa dari kelas akuntansi angkatan 2019. Kali ini saya akan menjawab soal ujian semester ganjil tahun 2020-2021. Untuk soal pertama yaitu melakukan pengujian statistik deskriptif pada data statistik deskriptif dan jelaskan atau interpretasi output statistik deskriptif yang tersaji pada video. Nah, ini adalah data yang sudah kita masukkan ke dalam SPSS. Di sini karena kita akan membuat grafik, kita harus mengubahnya menjadi numerik. Yang belum menjadi numerik yaitu nama dan jenis kelamin. Karena nama tidak dapat diubah menjadi numerik, maka jenis kelamin harus kita ubah menjadi numerik, yaitu dengan cara klik transform, record into same variable, masukin jenis kelamin ke variablesnya, old and use values. Yang pertama itu ada pria menjadi nomor 1, dan yang kedua wanita, value nya 2. Add, continue, klik OK. Hasilnya akan seperti ini, dan jangan lupa kita ubah menjadi numerik di type nya. Jangan lupa tambahkan keterangan pada values-nya. Nomor 1 itu untuk pria, dan yang kedua untuk wanita. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat diagram batang, yaitu dengan cara klik Graphs, Legacy Dialogs, pilih yang bar, Simple, Summary for Groups of Cases, Define. Nah, untuk kategori aksesnya kita masukin yang jenis kelamin. Kemudian klik OK. Ini adalah hasil dari outputnya. Di sini pria berjumlah 8 dan wanita 7. Ini sesuai apa yang ada di data di sini. Untuk angka 1 itu berarti berjumlah 8 dan angka 2 berjumlah 7. Selanjutnya kita akan membuat diagram lingkaran. Klik Graphs, Legacy Dialogs, klik yang pie, Summary for Groups of Cases, Define. Masukkan yang jenis kelamin juga ke Define Slice By, klik OK. Ini adalah hasil outputnya, biru untuk pria dan hijau untuk wanita. Di sini jumlahnya sama, untuk biru atau pria itu berjumlah 8 dan hijau itu atau wanita berjumlah 7. Nah, selanjutnya kita akan membuat histogram atau data yang acak di data view ini. Yang acak itu contohnya itu gaji. Gaji paling besar itu ada 245.000 dan yang paling kecil itu ada 160.000. Untuk caranya klik Graphs, Legacy Dialogs, klik yang histogram ada di paling bawah, klik gaji untuk di variables, klik OK. Nah, ini untuk output dari histogram atau data yang acak. Di sini yang paling kecil itu 160.000 dan yang paling besar 260.000. Di sini dibuatnya itu kelipatan 20.000. Jadi untuk gaji sebesar 160.000 sampai 180.000 itu ada 2 orang. 181.000 sampai 200.000 itu ada 3 orang. 201.000 sampai 220.000 itu ada 8 orang. 221.000 sampai 240.000 itu ada 1 orang, dan 240.000 sampai 260.000 itu ada 1 orang. Selanjutnya kita menguji statistik deskriptifnya, yaitu dengan cara klik Analyze, Descriptive Statistic, Frequencies, Descriptive. Kita transfer semuanya ke variables, usia, dan gaji. Kemudian klik Option,
Mean itu untuk mencari rata-ratanya saja, jadi kita mengklik semuanya karena kita mencari semuanya sekaligus. Sum, variance, and range. Variable list ya, continue. Klik OK. Nah, ini untuk deskriptif statistiknya. N-nya itu semua 15 karena jumlah datanya semua 15. Untuk jenis kelamin, range-nya itu 1, minimumnya 1, maksimumnya 2 karena ada laki-laki dan perempuan atau pria dan wanita. Sum-nya itu 22, mean-nya itu 1,47, standard deviation-nya 0,516, variance-nya 0,267. Untuk usia, N-nya itu sama 15, range-nya itu 17, minimumnya itu 22, maksimumnya 39, sum-nya itu 469, mean-nya itu 31,27, standard deviation-nya itu 5,934, variance-nya 35,210. Untuk gaji, range-nya itu 85.000, minimum gajinya itu 160.000, maksimum gajinya itu 245.000, sumnya atau jumlahnya itu 3.028.000, meannya itu 201.866,67, standard deviation-nya sekian, dan variannya sekian. Nah, selanjutnya untuk membuat frekuensinya, klik Analyze, Descriptive Statistic, Frequencies. Masukkan semua yang numerik, ada jenis kelamin, usia, dan gaji. Kemudian klik OK. Ini untuk hasil dari frekuensinya. Di sini ada untuk jenis kelamin, prianya itu ada 8, wanitanya ada 7, total 15. Persentasenya itu untuk pria 53,3% dan untuk wanita 46,7%. Totalnya ada 100%. Valid persentasenya juga seperti itu. Kumulatif persentasenya juga. Nah, untuk usia contohnya itu usia 22, persentasenya itu 13,3%. Dan untuk yang 36, usia 36 itu persentasenya 6,7%. Dan jika ditotalin semua itu ada 15 data dan 100%. Selanjutnya untuk gaji terkecil itu ada 160.000, frekuensinya itu ada 1, persentasenya itu 6,7%. Dan untuk 210.000 itu frekuensinya ada 4, persentasenya itu 26,7%, dan jika ditotalin semua datanya ada 15 dan persentasenya juga 100%. Itu untuk penjelasan jawaban nomor 1. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Untuk soal nomor 2, kita menggunakan data kuesioner primer, melakukan pengujian data pada data kuesioner atau primer, dan interpretasikan apakah data tersebut reliable dan valid pada video. Nah, ini adalah data yang sudah kita transfer. Dan kita akan langsung melakukan pengujian dari data kuesioner atau primernya ini. Di sini itu ada name, gender, kelas B01 sampai B06. Kemudian ada M01 sampai M05. Dan yang terakhir ada W01 sampai W07. Nah, untuk B01 sampai B06 itu adalah variabel X1 atau kemandirian belajar. Untuk M01 sampai M05 itu adalah X2 atau motivasi berprestasi. Dan yang terakhir W01 sampai dengan W07 itu prestasi praktikum atau variabel Y atau variabel dependent. Nah, untuk angka-angka yang di dalam ini tuh
adalah jawaban hasil dari para responden. Untuk angka 1 itu sangat tidak setuju. Untuk angka 2 itu tidak setuju. Ketiga itu netral. Keempat setuju. Dan kelima sangat setuju. Selanjutnya, untuk menguji data kuesioner atau primer itu dengan caranya itu klik analyze, pilih yang scale, reliability analysis. Nah, yang pertama itu kita pindahkan dulu yang B01 sampai B06. Seperti ini. Klik statistik. Kemudian klik yang scale if item deleted. Klik continue. Kemudian klik OK. Ini adalah hasil outputnya. Selanjutnya kita akan melakukan untuk yang M01 sampai dengan M05. Klik scale, reliability analysis. Yang sebelumnya kita remove dulu. Caranya sama seperti yang tadi, kita masukin datanya. Yang pertama itu ada M1, M01, M02, M03, M04, dan M05. Klik statistik. Ini masih sama, scale if item deleted. Continue, klik OK. Nah, ini untuk outputnya. Selanjutnya yang terakhir itu variable dependent atau variable Y-nya. Caranya sama, klik analysis, scale, reliability analysis. Kita remove dulu yang sebelumnya. Kita masukin W01 sampai W07. Statistiknya sama ya, scale if item deleted, continue, oke. Nah, di sini atau di outputnya ini, yang pertama itu ada case processing summary. Validnya itu 171, itu artinya jumlah responden semuanya itu ada 171, dan untuk presentasinya itu 100%. Kemudian untuk Cronbach's alpha-nya ini dinyatakan reliable karena melebihi 0,6. Selanjutnya untuk item total statistik itu jika melebihi 0,3 itu dinyatakan valid. Tepatnya itu di corrected item total correlation. Di sini melebihi 0,3 semua, jadi dinyatakan valid. Selanjutnya untuk yang M01 sampai dengan M05 atau jawaban responden variabel X2-nya itu sama. Validnya itu 171, presentasinya 100%. Untuk Cronbach's alpha-nya itu 0,818 dinyatakan reliable karena melebihi 0,6. Dan untuk corrected item total correlation-nya itu dinyatakan valid juga karena semuanya itu lebih besar dari 0,3. Dan yang terakhir itu atau variabel Y-nya itu di sini validnya 171 juga, persentasenya 100%. Cronbach's alpha-nya itu 0,778, itu dinyatakan reliable karena lebih besar dari 0,6. Dan untuk corrected item total correlation-nya itu dinyatakan valid juga karena melebihi 0,3 semua. Nah, itu untuk jawaban soal nomor 2. Selanjutnya, untuk soal selanjutnya itu kita ke soal nomor 3.
soal nomor 3 menggunakan data kuesioner primer juga. Seperti ini. Lakukan pengujian asumsi klasik atau data primer. Kemudian, apakah pada data tersebut berdistribusi normal? Jika data berdistribusi normal, jelaskan dengan analis grafik histogram, normal p-plots, dan one sample KS pada video. Nah, ini adalah data yang sama atau asumsi klasik data primer. Di sini yang ditambahin itu ada jumlah total respondennya dan masing-masingnya itu dan masing-masing variabelnya itu ini ada variabel B atau X1, kemudian ada X2 atau total M, dan yang terakhir itu ada variabel dependent atau variabel Y. Nah, sekarang kita langsung aja menguji normalitasnya, yaitu dengan cara klik analyze, regression, klik linear. Kemudian untuk dependent itu masukin yang persentase praktikum atau total W, karena dependent itu untuk variabel Y. Kemudian untuk independence-nya itu total B dan total M, kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Kemudian untuk plots-nya itu klik yang histogram dan normal probability plot, continue. Untuk save-nya kita klik yang unstandardized-nya ini, kemudian klik OK, continue, kemudian OK. Ini untuk outputnya ya. Ini untuk histogram. Ini normal PP plot. Nah, selanjutnya itu untuk pengujian one sample KS-nya itu klik analyze, non-parametric test, legacy dialogs, klik yang one sample KS. Kemudian masukin yang unstandardized-nya ini ke dalam tes variable list. Tes distribution itu normal, kemudian klik OK. Nah, ini udah keluar semua outputnya. Di sini yang pertama itu ada histogram. Histogram itu dianggap normal kalau misalkan semua diagram batang ini masuk ke dalam garis ini. Dan ini secara kasat mata itu masuk ke dalam garisnya, jadi dianggap normal. Dan untuk PP plotnya itu dianggap normal kalau garisnya itu hampir mendekati dengan titik-titik diagonalnya ini. Dan ini secara kasat mata itu dia terlihat sejajar dengan garisnya. Nah, untuk lebih tepatnya itu, untuk tepat dinyatakan normal atau tidaknya itu dapat dilihat dari tabel one sample Kolmogorov-Smirnov testnya ini, yaitu dengan cara di sigtutelnya itu ini 0,463 itu hasil sigtutel itu dinyatakan normal kalau melebihi 0,05. Jadi data ini dinyatakan normal karena melebihi dari 0,05. Nah, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 4A, yaitu melakukan pengujian one sample t-test dengan hipotesis H0 sama dengan nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB-IRC angkatan 2019 sama dengan nilai 55 kg. HA sama dengan nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB-IRC angkatan 2019 tidak sama dengan nilai 55 kg, dan melakukan pengujian parsial atau uji T menggunakan nilai T hitung dan T table.
Di sini ada 10 data atau 10 berat badan mahasiswa. Nah, langsung aja kita akan menguji one sample t-testnya, yaitu dengan klik analis, compare means, one sample t-test, nah kemudian test value-nya itu kita masukin 55 kg atau 55 aja, klik OK. Nah, output ini adalah hasil rincian dari one sample statistik 10 mahasiswa. Di sini ada N-nya itu 10, berat badan itu ada 10 atau 10 mahasiswa, meannya itu 59. Kemudian standard deviation-nya itu 7,379, standar error-nya 2,333. Selanjutnya di sini ada one sample test-nya, itu ada T hitung, degree of freedom, seek to tell, mean difference, lower, dan upper. Nah, untuk one sample t-testnya ini standar meannya itu 59,00. Itu berbeda dari nilai acuannya, yaitu 55 kg, tapi masih dianggap mendekati. Jadi keputusannya itu seek to tell-nya itu kan 0,121. Kesimpulannya itu ada H0 diterima dan HA ditolak, atau nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 sama dengan nilai 55 kg, yaitu atau H0. Nah, selanjutnya kita akan coba hitung dengan T hitung dan T table. T table-nya itu udah disiapkan, jadi di sini itu ada 200 degree of freedom. Ini dia, ini adalah nilai-nilai dari degree of freedom. Sebentar. Nah, selanjutnya itu di sini T hitungnya itu 1,714, degree of freedom-nya itu 9. Nah, untuk rumus T table-nya itu sama dengan alfa dibagi 2. Jadi standarnya itu kan 0,05. 0,05 itu sama dengan alfa. Jadi 0,05 itu dibagi 2 sama hasilnya itu 0,025. Nah, untuk degree of freedom itu 9. Cara menentukannya adalah kita pilih tabel yang 0,025 ini, kemudian kita tarik ke bawah dan pilih baris ke-9. Ini adalah hasilnya 2,26216. Jadi keputusannya itu nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC sama dengan nilai acuan, yaitu sebesar 55 kg. Itu adalah hasil dari T hitungnya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang 4B, yaitu melakukan pengujian two sample t-test atau independent t-test dengan hipotesis H0 sama dengan kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang sama antara kelompok 1 atau kelas A dengan kelompok 2 atau kelas B. Kemudian HA-nya itu kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda antara kelompok 1 atau kelas A dengan kelompok 2 atau kelas B, dan melakukan pengujian parsial uji T dengan menggunakan nilai T hitung dan T table.
Nah, di sini sebelumnya udah saya ubah. Pada kelompok itu angka 1 untuk yang tidak menggunakan Excel, dan nomor 2 itu menggunakan Excel. Jangan lupa ubah juga di variable view-nya, di type-nya kita ubah menjadi numerik, dan jangan lupa tambahkan values-nya atau keterangan. Nah, untuk melakukan pengujian independent test-nya itu dengan cara pilih analyze, compare means, independent sample t-test. Nih, nilai itu untuk yang di variable test variables-nya. Kemudian yang kelompok itu udah di grouping variables. Kemudian klik define groups. Grup 1 itu klik angka 1, dan grup 2 nya itu ketik angka 2. Continue. Kemudian klik OK. Ini adalah hasil outputnya. Kelompok tidak menggunakan Excel itu hanya ada 15. Menggunakan Excel juga ada 15 karena total data itu ada 15. Untuk rata-rata tidak menggunakan Excel-nya itu 82,27%. Untuk menggunakan Excel 88,60%. Jadi hasilnya itu terlihat bahwa lebih besar yang menggunakan Excel. Standard deviation-nya itu untuk yang tidak menggunakan Excel itu 7,658. Dan untuk yang menggunakan Excel itu 6,663%. Standar error mean-nya itu untuk yang tidak menggunakan Excel 1,977, dan menggunakan Excel 1,720. Jadi untuk di grup statistik ini hasilnya itu lebih besar menggunakan Excel, atau HA0 ditolak dan HA diterima. Nah, selanjutnya untuk independent sample test-nya itu di sini ada F-nya itu, F hitungnya itu 0,310, signifikasinya 0,582. Di sini ada T hitungnya minus 2,416 dan sama juga minus 2,416. Untuk degree of freedom itu 28, sig total itu 0,22, mean difference itu minus 6,333, standard error difference-nya itu 2,621, lowernya sekian, dan upper sekian. Nah, tadi kan udah disimpulkan yang di grup statistik itu H0 ditolak dan H diterima. Untuk menggunakan T-table-nya itu atau T hitung, rumusnya itu adalah alfa dibagi 2. Jadi 0,05 untuk alfa dibagi 2 hasilnya 0,25, dan degree of freedom-nya itu 8. Jadi kita bisa lihat di tabelnya itu 0,025 dengan 28. Itu ada di sini. Hasilnya itu 2,04841, atau HA diterima dan H0 ditolak, atau T hitung itu lebih besar dari T table. Seperti itu. Jadi kesimpulannya itu adalah kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang sama antara kelompok 1 kelas A dan dengan kelompok 2 atau kelas B. Itu jawaban untuk nomor 4B. Selanjutnya saya akan menjawab nomor 4C. Nomor 4C yaitu melakukan pengujian two sample t-test atau paired t-test dengan hipotesis H0 tidak ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat. Kemudian ada HA, ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi
dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat, dan melakukan pengujian parsial uji T dengan menggunakan nilai T hitung dan T table. Ini adalah data yang udah ditransfernya. Ada 2 halaman. Di sini tuh ada 16 data, jadi kita langsung aja melakukan pengujiannya. Yang pertama itu klik analyze, compare means, paired sample t-test. Untuk berat sebelum itu masuk ke variabel yang pertama, dan yang berat sesudah itu masuk ke variabel yang kedua. Kemudian klik OK. Ini adalah hasil outputnya. Untuk paired sampel statistiknya itu berat sebelum mempunyai rata-rata 66,81 dan berat sesudah mempunyai rata-rata 61,94. N-nya masing-masing 16, standard deviation-nya 6,656 untuk berat sebelum dan 6,403 untuk berat sesudah. Standar error mean-nya itu 1,664 untuk berat sebelum dan 1,601 untuk berat sesudah. Selanjutnya, untuk paired sample correlation-nya itu N itu sama-sama 16, correlation-nya itu 0,899, signifikannya itu 0,000. Karena signifikannya itu 0,00, maka itu lebih kecil dari 0,05. Jadi H0 ditolak dan HA diterima. Nah, untuk menguji menggunakan T-table yaitu menggunakan rumus alfa dibagi 2. Alfanya itu sama dengan 0,05, jadi 0,05 dibagi 2, hasilnya itu 0,025. Dan untuk degree of freedom-nya itu 15. Ini. Di sini juga sama, sigtotalnya 0,000, mean-nya itu 4,875, standard deviation-nya 2,941, standard error mean-nya 0,735, lower-nya itu 3,308, upper-nya itu 6,442. Dan untuk T-nya itu 6,630. Jadi, kita buka lagi tabelnya. 0,225 sama di tabel yang ini. Dan untuk degree of freedom-nya itu 15. Jadi, hasilnya itu yang ini. 2,13145. Jadi T-table lebih kecil dari T hitung. T hitungnya itu yaitu sebesar 6,442 ini. Itu adalah jawaban untuk nomor 4C. Penjelasannya. Untuk soal terakhir atau 4D yaitu melakukan pengujian ANOVA satu arah atau one way ANOVA dengan hipotesis H0 sama dengan rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah sama. HA sama dengan rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, obat Z adalah tidak sama. Dan melakukan pengujian simultan atau uji T, uji F dengan menggunakan F hitung dan F table. Ini adalah data yang udah ditransfer, sebelumnya saya udah ubah. 1 itu untuk obat X, 2 untuk obat Y, dan 3 untuk obat Z. Jangan lupa di type pada variable view-nya diubah juga menjadi numerik. Kemudian tambahkan keterangan pada values-nya. Untuk pengujiannya yaitu klik analyze, compare mean, pilih yang one way ANOVA. Untuk dependent list-nya itu masukkan tekanan darah dan kompokasinya itu masukkan ke faktor. Untuk optionnya itu klik descriptive dan homogeneity of variant test, continue, dan kosoknya itu Bonferroni dan Tukey. Significance levelnya itu udah 0,05, continue, kemudian klik OK. Ini adalah hasil outputnya. Yang pertama itu ada tekanan darah deskriptif. Di sini obat X itu 7, obat Y 7, obat Z juga 7, total itu ada 21. Mean untuk obat X adalah 125,00,
min untuk obat Y itu 125,00, obat Z 152,14. Kemudian minimum tekanan darah untuk obat X yaitu 110, untuk obat Y 105, dan obat Z 130. Kemudian ada maksimum tekanan darah untuk obat X itu 140, obat Y 140, dan obat Z 175. Selanjutnya ada test of homogeneity of variance. Di sini ada degree of freedom satunya itu 2, degree of freedom 2-nya itu 18, signifikasinya itu 0,708. Artinya itu lebih besar dari 0,05 atau data memiliki varian yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa varians dari ketiga kelompok pasien dengan tekanan darah tinggi tersebut memiliki varian yang sama atau homogen. Selanjutnya untuk ANOVA, tekanan darahnya itu mempunyai F-hitung sebesar 10,005 dan signifikasinya 0,001. Artinya itu kurang dari 0,05 atau H0 ditolak dan HA diterima. Keputusan yang bisa diambil dengan hipotesis yang HA tadi, yaitu ketiga varian memiliki rata-rata tekanan darah yang berbeda atau tidak sama. Jadi ketiga obat X, obat Y, dan obat Z masing-masingnya memberikan efek yang berbeda juga. Nah, untuk F hitungnya itu di sini ada nilai F hitungnya itu 10,005. Kemudian degree of freedom-nya itu 2. Jadi untuk menentukan F hitungnya itu dengan rumus pembilang per penyebut. Pembilang itu ada between group dan penyebutnya itu within groups. Jadi 2/18. Cara menentukannya yaitu di F hitung. Dua dengan 18 yaitu 3,55 untuk hasil dari F table-nya. Jadi F table lebih kecil dari F hitung atau H0 ditolak dan HA diterima. Untuk 18 itu ini ditentukan dari within groups atau penyebutnya, dan untuk 2 itu dari between groups atau pembilang. Nah, selanjutnya itu ada post hoc test. Di sini ada tukai HSD, yaitu pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah dua rata-rata atau lebih berbeda secara signifikan dalam jumlah analis varians. Pengujian perbandingan yaitu menggunakan signifikasi pada nilai sig-nya ini di tabel dengan nilai signifikasi yang digunakan oleh SPSS secara default yaitu 0,05. Kemudian ada Bonferroni, yaitu pengujian yang digunakan untuk menganalisa sampel yang sama maupun berbeda pada setiap perlakuan dengan membuat perbandingan antar perlakuan. Yang pertama itu ada obat X dengan obat Y. Obat X dengan obat Y, mean difference-nya itu 0,000, signifikasinya yaitu 1,000. Jadi artinya perbedaan tekanan darah pasien tersebut tidak signifikan. Selanjutnya perbandingan antara obat X dengan obat Z mendapatkan nilai rata-rata sebesar min 27,143 dan signifikasinya 0,003, yang artinya adanya perbedaan tekanan darah secara signifikasi. Jadi sebenarnya itu udah ditentuin dari hasilnya itu, jika ada tanda bintang di belakangnya itu artinya adanya perbedaan tekanan secara signifikasi. Atau bisa disimpulkan gini, jika nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan adanya perbedaan secara signifikan. Nilai 0,05-nya itu adalah nilai probabilitas yang sudah ditentukan. Selanjutnya, untuk membandingkan kelompok, kita juga bisa menggunakan homogeneous subtests.
subsets dengan melihat subset for alpha yaitu 0,05, terdapat kolom 1 dan kolom 2 yang termasuk kolom atau adanya obat X, Y, dan obat Z. Di sini tuh yang masuk ke kolom 1 itu ada obat X dan Y, dan untuk yang masuk ke kolom 2 itu ada obat Z. Nah, itu menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan. Sedangkan di kolom kedua itu adanya obat Z memiliki rata-rata 152,14. Totalnya itu sama. Signifikasinya itu sama 1,000. Nah, itu aja sih yang bisa saya jawab dari semua soal yang ada. Berikut penjelasannya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.